Oke, halo. Ini gue khusus buat record tugas kelompok kalian ya, karena ini kayaknya dadakan, dan gue juga baru tahu. Nah, eh, ini soalnya kan, sebenarnya ini kalian tinggal niru eh, bapaknya yang sebelumnya. Jadi mulai dari sini. Contoh kasus yang hubungan teks dengan PDB ini, caranya ntar persis banget. Jadi ntar gue bakal ngulang ya, tapi gue belum nyoba. Jadi semoga ini bisa benar juga. Nah, eh, oke, langsung masuk ke stata ya. Jadi kayak biasa itu kan ada tanya Excel. Jadi tadi import first row, file, import Excel spreadsheet. Terus klik yang ini, import first row as variable names. Terus browse. Nah, ini kalian cari data dari bapaknya. Ini ya? Atau ini? Kayak ini. Ini teks BDB ya? Berarti satunya. Nah, ini kan CPI sama M2. Nah, kalau udah masuk, kalian bisa coba lihat datanya dulu, dia itu udah benar atau belum. Caranya ketik browse yang tadi, atau bisa disingkat sebagai BR. Jadi ini berarti B ini, kolom B ini waktunya. Ini CPI buat variable dependent, dan M2 ini buat variable independent. Nah, jadi kalian tadi disuruh buat bikin ini, bikin model. Yang pertama suruh estimasi model, pakai log CPI dan log M2. Tapi sebelumnya, biar ini regressnya itu benar, kalian harus bikin dulu yang namanya itu generate waktu ini. Jadi generate waktu sama dengan monthly dalam kurung tahun, IM. Berarti tadi kan, ini gue tulis di webnya. Generate itu bisa disingkat gen. Waktu ya udah. Berarti gue mau bikin variabel waktu. Variabel waktunya itu sama dengan monthly, berarti datanya bakal jadi monthly. Tahun itu berarti dia variabel tahunnya apa. Nah, tadi tahunnya tuh pakai kolom, namanya itu B. Kolom B kan. Itu kayak belum diganti itu. B, YM. Ya ini year monthly. Nah, kalau udah, kopas sini. Bener ya? Oh, ya benar. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini kalian harus bikin variabel waktu yang dia itu non-string. B ini dia masih string namanya. String itu variabel yang dia itu nggak bisa diolah, atau variabel yang dia itu masih kualitatif gitu. Warnanya biasanya warna merah kalau di stata kalian. Karena itu harus bikin variabel waktu yang dia itu nanti bakal jadi urut. Nah, kalau udah, kalian harus bikin nih TS set waktu, monthly. Itu berarti maksudnya kalian bikin set itu namanya apa ya? Setnya buat waktu. TS itu time series set. Kadang kalau CS set berarti kalian tulis CS set, tapi karena datanya cuma data waktu doang per waktu, bukan data per daerah, maka ini pakai TS set. Nah, kalau udah, ini bakal otomatis. Jadi waktunya udah nunjukin kan, 2002 month 1 sampai 2021 month 7. Deltanya 1 month. Berarti maksudnya itu deltanya bakal jadi monthly. Ntar kalau kalian di sini bentuknya yearly, ini deltanya jadi 1 year. Kalau quarterly, ini jadi 1 quarter. Begitu. Nah, aku balik sini lagi. Terus, baru kalian bikin regresinya. Nah, tapi kalau regresi di sini, dia itu bentuknya adalah dibentuk log, logaritma CPI. Jadi kalian harus mengubah satuan CPI yang tadi, itu jadi variabel logaritma natural. Which is
kan ini variabelnya masih linear kan. Ini harus diubah jadi logaritma natural. Nah, caranya tinggal kalian bikin gen. Gen itu berarti kayak tadi generate variabel baru. Gen gue mau bikin ln itu berarti logaritma natural ya. Logaritma natural dari CPI. Ini berarti rumusnya itu bakal pakai ini log. Nah, log dalam kurung yang CPI tadi. Nah gini, jadi kalian mau bikin variabel baru namanya len CPI dengan kalian mengelokkan si CPI ini. Harus kayak gini ya rumusnya. Ini harus pakai log, jangan pakai len ya, karena ntar Stata nggak bisa baca kalau pakai len. Kalau udah enter, satunya juga ini len M2, karena dua-duanya harus len kan tadi. Dan di sini lognya pakai log M2. Kalau udah enter juga. Nah ini baru, karena harus regress yang variabel lognya. Berarti len CPI sama len M2 kan. Nah, enter. Ini hasil dari regresinya. Terus selanjutnya harus ngapain? Gue juga lupa. Ini start.sound. Start.sound. Nah ini apa? Intinya .sound ini dia Durbin Watson statistik namanya. Yaitu range-nya 0 sampai 4 kalau nggak salah. Tapi benar sih 0 sampai 4. Nah, 0 sampai 4 ini kalau dia itu 0 di file 0 sampai 4 kan. Kalau dia 0 berarti dia itu ada autokorelasi. Ada autocore. Kalau dia 4 berarti dia ada autocore juga. Tapi autocore yang minus, negatif. Nah, kalau dia sama dengan 2 atau mendekati 2, berarti dia udah nggak ada autocore. Gampangnya kayak gini. Kalau pakai Durbin Watson. Nah, dari sini hasilnya kan 0,04 ya. Di situ kayak jauh banget dari 2 kan. Yang berarti itu sama aja dia pasti ada autocore karena dia sangat mendekati 0 kan. Nah, karena itu kita harus cek lagi. Tapi di sini kayak Watson ini dia kayak belum terlalu kuat gitu buat apa ya, buat mendeteksi autocore. Karena itu ada namanya lagi. Yang lain tuh namanya nih, Bruce Godfrey. Ini kayak B. Godfrey gitu. Kalau rumusnya. Ini kayak lebih applicable buat deteksi autocore, terutama buat data yang time series ya. Jadi kalau data time series, better pakai yang Godfrey ini daripada pakai yang Watson. Nah, karena itu di sini Arianto tuh nyoba buat B. Godfrey-nya juga. Jadi selain harus Watson, kalian juga harus Godfrey, khususnya data time series ya. Kalau data panel, kayaknya Watson udah cukup deh. Tapi ini ngikutin lagi buat tugas kalian. Yang satu kan lakukan estimasi regresinya, ya udah. Kalian berarti tinggal nampilin yang hasil ini kan. Len CPI sama len M2. Satu udah. Yang kedua, kalian pakai Durbin Watson. Berarti Durbin Watson-nya juga udah. Durbin Watson juga udah kan tadi. Pakai yang ini. Start.sound doang. Terus hasilnya 0,04 kan. Berarti kalian tinggal ngomong kalau dia tuh ada autocore. Karena dia mendekati nilai 0. Atau dia menjauhi, sangat jauh dari nilai 2. Jadi simpelnya kayak gitu. Berarti dia ada autocore. Nah itu kalau jawab nomor 2. Kalau jawab nomor 3 berarti kan harus menggunakan Godfrey tadi. Biji tes namanya.
rumusnya, komennya ini kan, stat Godfrey, Lex, satu dulu ya. Ini. Nah, ini apa maksudnya? Ini tuh buat ngelihat apakah kalau pakai Godfrey Lex 1 ini berarti maksudnya variabel independennya itu T-1. Jadi kalau CPI-nya itu tahun 2018, maka M2-nya itu jadi 2017. Jadi T-nya -1, Lex 1. Nah, ini simpulannya adalah kalau dia hasilnya di bawah 0,05 atau ya, intinya dia di bawah p-value-nya ini di bawah 0,05, itu berarti dia ntar bakal reject H0. Kalau reject H0, H0-nya kan no serial correlation. Berarti kalau reject berarti dia sama dengan serial correlation, yang berarti dia bakal ada autocore. Gitu ya. Nah, ini kan berarti dia di bawah 0,05 kan. Jadi ya udah dia ada serial correlation atau ada autocore. Tapi kan juga harus coba buat leg 2 dan leg 3. Sebenarnya leg seterusnya juga harus coba sih, tapi kayak leg 3 udah maksimal gitu. Kalau dia masih signifikan di sini, berarti ya udah dia pasti bakal ada, otomatis ada autocore. Nah, jawabnya kayak gitu. Karena dia signifikan, berarti dia reject H0, yang berarti dia ada serial correlation atau dia ada autocore. Oke. Terus buat jawab nomor 4. Nah, tadi kan ada autocore kan? Kalau ada autocore, gimana kalian ngatasinya? Dan tunjukkan hasil estimasi model yang sudah bebas dari autocore tersebut. Nah, ini pakai cara Varianto yang ini. Jadi DW modal hubungan teks dengan PDW adalah 0,942. Sehingga P ini adalah 1 min 0,5 kali DW. Dengan 0,53. Nah, ini maksudnya DW itu kan 0,942 kan. Ini tuh didapatkan dari hasil coefficient dari Dodson yang tadi. Dodson di sini kan 0,942. Nah, berarti kalian harus ngurangin. Ntar berarti 1 min 0,5 dikali 0,942. Nah, hasilnya nanti 0,53. Nanti bikin generate variabel baru dengan rumus yang ini. Tapi karena ini ribet, kita nyoba yang ini dulu ya. Berapa sih P-nya ini? Bentar. Tadi berapa ya? Dodson-nya itu sama dengan ini kan 0,0 something. Nah, berarti kalian harus nyoba 0,047972. Ini kan. Ini si DW-nya. Berarti kalian harus kaliin 0,5 ini. Kali 0,5. Ini 0,2398. Berarti ini harus dikurangi dengan 1. Ini bisa. 1 min 0,02398. Ini 0,02398. Ini 0,97602. Nah, hasil ini itu dimasukin buat generate variabel baru. Variabel barunya ini. Berarti kalian bikin ntar. Namanya kan berarti gen CPI kan. 2 gen len CPI 2. Tadi 2 kan. Sama dengan len CPI min 0,97602 dikali L dot X. X ini berarti ngikutin yang len CPI ini. Ini kalian bikin variabel kayak ini. Itu maksudnya gimana? Jadi kalau dari yang ke sini, kalian tuh bikin variabel baru len CPI dengan pengurangan dari len CPI yang awal ini dikurangin dengan 0,97602. Ini kayak coefficient dari DW yang tadi dikali dengan L besar dikali len CPI. L besar kali
L besar len CPI di sini, ini dikali dengan variabel lag-nya. Jadi kalau kalian di Stata, kalian mau bikin variabel lag. Jadi kalian tinggal tulis L di sini. L besar dot len CPI-nya. Dan berarti ini nanti jadi variabel lag dari CPI. Oke. Kalau misal ini enter dulu ya. Ini kalau kita lihat BR, terus datanya. Nah, ini bakal ada variabel lag. Jadi semuanya ini bakal terbentuk variabel lag. Ini kenapa titik? Titik itu kalau di Stata berarti nilainya kosong kan. Berarti ya udah, karena dia itu variabel lag. Berarti T-1-nya M01 ini dia adalah M02. Nah, berarti M01-nya di sini dia otomatis nggak ada nilainya kan. Karena dia T-1-nya nggak ada gitu. Nah, kalau udah, kita juga harus bikin variabel baru buat yang M2. Tadi kan di PPT Bapaknya, ini selain dia harus bikin variabel baru buat teks, buat variabel dependen ya, kalian juga bikin variabel PDB-nya, which is variabel independennya. Dan dua-duanya pakai rumusnya sama. Dan berarti di sini kalian tinggal kopas yang ini. Jadi di Stata tuh enaknya, ini kalau kalian mau coba variabel baru, tinggal klik yang kiri ini, comment. Terus di sini kalian ya udah tinggal ganti. Kalian mau bikin M2 kan? Kalau kalian mau bikin variabel M2 yang baru. Misal M22 lah. Jadi bikin variabel baru kan. Namanya len M22. Itu namanya berarti sama dengan len CPI-nya diganti len M2. Terus len CPI yang kanan ini juga diganti len M2. Nah, udah gampang. Jadi kayak nggak perlu nulis ulang balik. Kalau udah ada enter. Nah, ini kalau udah tinggal diregresi kan. Jadi regresi pakai variabel yang baru tadi. Jadi reg ini pakai yang len CPI 2, jangan pakai yang len CPI. Sama len M22. Nah, udah. Ini berarti kalian bikin generate variabel baru. Nah, terus kalian coba lagi estat Godfrey sama estat Dawson. Nah, kalau di bapaknya di sini estat Godfrey-nya kan dia hasilnya 0,32 kan. Yang berarti dia udah lebih dari 0,05. Yang berarti ya udah di sini udah nggak ada correlation. Udah autocore. Dawson-nya juga sama, dia udah mendekati kan, mendekati 2. Udah 1,8. Yang berarti dia udah nggak ada autocore. Nah, ini kita mau nyoba hal yang sama. Jadi Pak, estat Godfrey kan. Estat Godfrey. Nah, ya, ini kok masih segini ya. Ini berarti masih di bawah 0,05 kan. Berarti dia masih ada autocore. Nah, Dawson-nya ini udah sangat mendekati 2. Ini kadang ya, ini jarang ya kayak gini. Maksudnya kalau udah dibikin pakai rumus bapaknya yang tadi, pakai rumus yang gen ini, harusnya dia waktu dicek Godfrey lagi, harusnya di sini dia udah nggak signifikan atau lebih dari 0,05. Tapi di sini mungkin ada anomali gitu dari datanya. Tapi di sini Dawson-nya dia udah nambah banyak kan. Dari yang awalnya tadi 0, something. Ini kan 0,04, 0,048 ini. Jadi sekarang waktu udah dicoba rek yang baru, ini jadi 1,04. Jadi kayak udah sangat mendekati 2. Jadi ini cara buat ngilangin autocore. Meskipun di sini dia masih belum pure hilang autocore. Ini kayak bisa dibilang masih partial autocore gitu deh. Mungkin ini bisa dibilang undecision to reject ya. Dia belum tahu autocore-nya masih ada atau enggak gitu. Tapi kita coba lagi buat apa ya? Kita coba. Ini gue nyoba-nyoba dong. Gen CPI.
Gue lupa deh. Jadi ini kan tadi udah ada gen ini kan. Kita bikin CPI yang baru. Pakai dia itu learn CPI. Tapi sekarang kita coba kalau dia pengurangannya ini nggak pakai yang variable learn. Ini coba dulu. Jadi pakai CPI, ya CPI new lah ya. Sama dengan ini pakai yang CPI awal, jadi yang masih linear, yang belum di logaritmain. Min-nya tetap sama. Terus ini juga pakai CPI. Nah, kayak gini harusnya. Terus coba lagi M2 new. Terus pakai M2. M2. Kalau udah di login. Gen learn CPI sama dengan log CPI new. Gen learn M2 new. Lognya pakai M2 new. Dan kalau udah jadi ini tuh gue mau ngurangin pakai yang linear, terus baru gue login. Kalau yang tadi kan sebelumnya itu gue login dulu, variabelnya gue login dulu, terus gue bikin pakai rumus yang gen log ini. Jadi agak beda ya, logikanya agak sedikit beda. Nah ini baru gue coba rek buat yang learn baru ini, CPI new sama M2 new. Ada segini ya. Kalau udah start yang Watson, ya tambah kecil. Sama start yang Godfrey, ya tambahin. Ya tambah signifikan. Ya berarti ini caranya lebih salah ya. Masih beneran yang tadi. Jadi kalian pakai yang ini aja. Hasilnya berarti yang ini. Ini semua. H. Ya. Ini hasil utama ya. Jadi Watson-nya sama dengan 1,64. Godfrey-nya sama dengan 0,057. Berarti ya udah. Berarti cara ngatasinnya kayak gitu ya. Cara ngatasinnya berarti pakai rumus yang tadi. Kalian nulis yang ini buat variabel baru dengan CPI ini, dan buat variabel baru buat M2 ini. Ini kalau misal ditanya bapaknya gimana caranya, kalian tinggal pakai do file. Jadi berarti do file-nya kan mulai dari sini kan. TSS set, enggak nih, import dulu ya. Import gen mock2, TSS set, gen CPI, pack start Watson, Godfrey, ini. Nah udah. Ini semua ntar jadi komen. Ini komen buat jawab bapaknya tadi ya. Berarti ini sampai sini. Ini jawaban nomor 1. Terus ini Watson ini jawaban nomor 2. 2. Godfrey sampai bawahnya. Ini jawaban nomor 3 semua. Ini juga 3. Baru ini cara ngatasin buat apa sih namanya? Cara ngatasin buat autocore-nya. 20 sampai 24 ini. Ya, gitu ya. Oke, gue tutup.